Kayak every day I have to read apa yang Oh, terjadi di really? Indonesia, apa yang terjadi di global News secara gitu makro, ya? ya news. Jadi gue bangun pagi, Heeh. gue biasa ada waktu 2 jam malas-malasan tuh gue baca gitu. Udah bangun pagi gue baca dulu Oh, gitu. I see. Jadi emang harus we have to know what sama lah ya kayak kalau beli barang juga kan kalau yang maksudnya mau spending harus tahu dulu kita mau beli apa gitu kan. Yes. Sama juga kayak dalam investing pun seperti Iya, itu lu gitu harus ya. tahu apa yang lu beli. Jadi simpelnya kayak misalnya lu beli diajak teman lu buka Iya. restoran nih. Heeh. Lu harus tahu restorannya, makanannya apa, kira-kira Oke. cocok nggak di daerahnya gitu. Oke. Apakah how much marginnya akan bikin Oke. money atau enggak, lu Heeh. balik modal dalam berapa. Itu sama. Karena kan beli saham kan kayak lu beli perusahaan. Iya, betul. Even Basically lu though harus a small tahu, portion lah ya, enggak yang iya, ini. small portion tapi you have to know. Oh, walaupun misalnya, let's say, waktu gue beli di 2 juta rupiah, Iya. I pretend like I'm buying 5% of the company. Jadi, Oke. how I do my research tuh kayak gue mau beli 5% dari perusahaan. Jadi benar-benar very well thorough lah ya ininya. Iya, harus dalam banget gue risetnya. Begitu gue udah bener-bener tahu, ya baru gue beli. Kalau enggak, kalau cuma oh ini kripto nih, atau ini saham ini bagus nih, lu pasti Iya. 100% rugi. Karena you don't know what you buy. Itu first principle. Iya, ya. Know what you buy. Banyak yang kayak apa ya? Ini kalau aku lihat teman-teman aku dan juga para Gen Z ya, Iya. banyak yang FOMO. Jadi misalnya lagi diomongin, ih kripto naik, semua beli kripto. Iya. Terus bagian turun, semua freak out narik gitu. Itu lebih problemnya di psikologinya kah, mentalnya yang emang belum siap untuk investing kah, atau gimana? Lu psikologi kan? Iya. Nah ini masuk ke psikologi Iya. dan itu menarik karena itu salah satu bias. Jadi di investing tuh ada banyak bias secara Oke. psikologi. Aha. Itu namanya herding. Oh iya, herding. Iya, Jadi kalau iya. binatang lemmings itu dia lari terus ke tebing terus jatuhnya matinya bareng-bareng semua. Ya, Nah itu sama. FOMO, Nah iya. itu bias yang paling banyak kepake tuh herding. Nah bias ini ada banyak. Contohnya Ada apa lagi? confirmation bias. Lu mikir gue adalah investor yang hebat nih, ya kan? So I just trust you right Iya, away. terus gue bilang saham A bagus, lu langsung buka Saham terus A, beli. sama. Ya, Oke. confirmation bias. Ada lagi Apa misalnya contoh loss aversion. Takut untuk kehilangan. Iya, Jadi lebih itu aneh. menghilang. Manusia itu lebih takut hilang dibanding dapat. Tapi memang Dalam skala 1:2. Emang psikologi kayak gitu sih. We're just wired that way sih. Nah, kalau lu mau jadi investor yang hebat, itu harus dicoret semua dari otaknya. Makanya orang bilang kalau jago di financial market tuh pasti orangnya rada gila sedikit. Karena dia harus bisa banting semua hilangin semua biasnya bias itu. Kayak mental accounting juga itu penting banget. Kayak gimana tuh? Gini, ada yang mungkin ngerasa kalau lu dapat uang kaget lah misalnya. Oke. Misalnya lu dapat uang kaget. Lu dapat lotre nih, ya kan? Sama uang yang lu kerja. Oke. Ini you put into two separate mental buckets. Oke. Jadi ini uang lotre lu misalnya 10 juta nih, sama gaji lu 10 juta. Oke. Lu akan kayak mau ngabisin ember yang ini. That's why kayak misalnya orang ngomong, misalnya orang berjudi lah ya. Iya. Orang berjudi, itu uangnya orang rasa ini uang panas nih, cepat habis. Padahal itu enggak, itu just mental accounting. Kenapa? Karena it's lebih gampang di-earn atau Karena gimana? itu cara manusia kelompokin uang di kepalanya. Oh, kalau base dari kerjaan jadi dianggapnya lebih... Karena dia nganggap itu pakai waktunya. Kalau ini nggak pakai waktunya. Jadi Padahal uang itu sama. Iya. Jadi value-nya dihitung dari seberapa sulit kita dapat dan waktu yang kita spend. Betul. Jadi ketika misalnya saham lu floating gain itu lo mental accounting, lu taruh di ember yang beda dari gaji lu. Padahal itu semua sama. Atau contoh lu dapat dari dividen, itu beda tuh, lu taruh beda. Oh, ini kayak uang gratis, padahal nggak sama. Oh, oke. Jadi itu akan ngerusak keputusan investasi lu. Putaran uangnya. Oke. Jadi seharusnya disamain. Iya, it's the same. Money is the same. Karena kan selama ini kalau aku invest ya, misalnya aku invest, misalnya sekian, misalnya 2 juta gitu, terus return sih 200.000. 200.000 nih. Iya. Kayak serasa dapat bonus gitu lah loh. coba, misalnya lu dapat bonus, lu dari kerjaan nih dapat bonus, bonusnya tuh entah kenapa lu kesampingin, kalau misalnya mau beli handphone pakai bonus yang ini. Iya, betul. Padahal itu uangnya semua sama. Jadi itu harus dihapus semua begitu-begituan kalau mau jadi investor yang hebat. Iya. In your opinion, kalau ini karena banyak banget Gen Z yang aku dengar tuh kayak intinya ngomong, gue intinya pengen jadi investor aja. Jadi pengen kerjaannya ya udah jadi investor, tapi nggak mau bisnis dan lain-lain. Do you think it's possible? Possible ya, kalau misalnya punya modal, kecuali dia mau fundraise ya, ada yang mau titip duitnya di dia, mungkin boleh. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa cuma mau jadi investor, gue rasa agak sulit ya, karena you have to have a very big capital untuk mulai. Tapi nggak ada salahnya. Menurut gue gini, nggak semua orang bisa jadi pebisnis, tapi semua orang bisa jadi investor. Oh really? You think so? Yeah. Kenapa? Karena gini, kalau pebisnis tuh variabelnya banyak sekali. Kalau investor, lu kan beli existing bisnis yang sudah besar. Iya, betul.
kemungkinan lu untuk berhasil jadi investor is much bigger dibanding lu jadi pebisnis. Contohnya kalau gue jadi lu, I will Iya. never start a business. Karena kita sempat ngobrol kan, Iya, oke, iya, Man. iya. I would never start a business karena gini, fokus lu adalah jadi orang terbaik di dunia entertainment. Just fokus di situ, cari duit sebanyak-banyaknya. Dan kalau gue nggak tahu ya di entertainment, correct me if I'm wrong, tapi orang kan ada umurnya di entertainment, even di Hollywood. Kecuali Ada mungkin prime film age-nya lah ya. ya ada prime age-nya. Jadi kalau prime age ini lu bisa dapat sebanyak-banyaknya, terus let's say lu invest di perusahaan US deh, di Nvidia, di Apple, you're set for life nanti. Iya kan? Lu nggak pernah perlu kerja lagi setelah yang prime lu hilang. Jadi di manusia itu ada human capital sama ada financial capital. Human capital tuh akan turun over time. Karena pendapatan lo sebagai entertainer akan turun. Even gue sebagai pebisnis tuh akan turun. Tapi financial capital lo kan mulainya dari bawah nih. Ketika lo investnya terus, dia akan naik begini. I see. Di saat itu ketemu di titik tengahnya, itu lo udah set for life, lo udah nggak perlu kerja lagi. Gitu. Karena kadang ini kalau aku personally ya, karena kan aku udah entertain. Kadang I totally agree yang ada prime age-nya gitu loh. Betul. Kadang suka worry juga, kayak misalnya sekarang lagi bagus nih gitu. Kadang kepikiran, what about in the next 10 years, 20 years pasti, ya? Karena gitu. pasti berubah. Apakah bisnis juga begitu mindsetnya? Begitu sama ya? Sama. Contoh, coba kalian sebutin nih, bisnis yang tahan 100 tahun berapa sih di Indonesia aja? Nggak banyak loh, paling cuma several banks. Bisnis tuh nggak banyak loh yang tahan 10 tahun. Nggak ada ya? Maksudnya nggak banyak lah ya? Iya. Nggak banyak loh 100 tahun. Mostly duration-nya berapa? Rata-rata bisnis tuh 20 tahun mati. Oh iya? Iya, Nokia kan sekarang udah mati. Iya, benar. Banyak loh, bisnis yang udah mati itu banyak. There's a lot of business. Volkswagen di Jerman udah bermasalah sekarang. Jadi, bisnis yang lu mungkin kira besar sekali, itu banyak sekali yang cepat sekali tergantikan sama zaman. I see. Gitu. Karena mungkin generasi 1 bapaknya jago, generasi 2 anaknya udah mulai ya kurang, 3 tuh udah hancur. 3 tuh udah bodoh biasanya. Selalu begitu. Kurang di drill gitu ya kayaknya ya. Faktanya begitu. Dan itu satu dunia ya. Dan itu history. Ya. Dari zaman Roma tuh selalu begitu. 1 bikin, 2 itu maintain tipis-tipis, 3 itu bodoh. Selalu begitu. Even kayak Vanderbilt yang paling kaya dari zaman dulu, itu udah habis hartanya sekarang. Generasi 7-nya tuh udah miskin. Jadi kayak 7 turunan tuh nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Ya. Keburu ini ya? Nggak pernah ada. Oh, I see. Kalau ini kita ngomong forecasting aja ya. Nggak usah yang maksudnya fix nih. In your opinion, in the next future, in the next, let's say 10-20 years lah, bisnis apa yang bakalan thrive? Cuman ada 5 yang gue lihat. Yang pertama, artificial intelligence. Jadi AI. nanti kayak customer service, dan mungkin ya video-video ini mungkin hilang. Yang ngedit tuh pasti hilang, 100%. Karena di tempat gue juga, gue lagi coba integrate kan, yang paling advance tuh AI itu kayak gimana. Kayak short form gue yang gue potong itu udah bukan pakai manusia. Jadi video panjang ini kan dipotong ke TikTok nih misalnya. Itu yang motong short form gue itu udah bukan manusia, itu AI semua. Oh, pakai tools gitu ya. Jadi mereka yang bahkan videonya gue cuma kasih, mereka udah tahu potongan konteksnya, tapi gue train AI-nya. Jadi mereka potong konteks. Oh, oke. Jadi cepat banget, itu ngehemat kayak 3 orang. Simple kan? Nah, kayak di bank nanti, kedepannya kayak teller tuh semua akan hilang. Karena semuanya bakalan pakai humanoid robot atau apa, itu bakal hilang. Tapi yang paling simple, AI itu bakal gantiin banyak sekali. Contoh kayak CS. Oh, oke. CS itu bisa diganti, gampang banget. Yang CS yang chat, Iya. itu akan mungkin tahun depan lah keganti semua. Karena di dunia sekarang per hari ini ada bank besar sekali di US tuh layoff 200.000 karyawannya. Yang ininya hubungannya ke sana gitu. Iya, hubungan sana. Jadi yang pertama it has to be AI. AI, oke. Yang kedua, kripto menurut gua. Kenapa? Karena kripto akan ganti gimana caranya financial transaction. Kan masih banyak yang skeptis kan sama kripto. Iya. Tapi teman-teman gua sendiri, misalnya kemarin gua sempat ada case teman gua tuh lagi clubbing di China. Terus? Entah kenapa, kayak kartunya tuh Mastercard-nya nggak bisa, nggak works. Karena terimanya Visa, jadi bawa Mastercard. Dia orangnya bilang ya udah lu bayar pakai kripto aja. Nah dia nggak punya kripto, teleponnya gua di sini. Gua aja bisa bayarin bill teman gua yang di China in like 1 second gitu. Itu nggak mungkin bisa gua transfer kan dari bank sini ke sana. It's basically ke China tuh impossible. Karena dia nggak terdaftar di SWIFT kan. Bukan kayak kita Indo-Singapura. Indo-Singapura kan 3 hari. Tetap ada 3 harinya tapi SWIFT. harus nunggu tetap ya. Nunggu. Indo-China is impossible. Lu mesti bawa ke sana kan. Terus masukin dia punya WeChat lagi segala macam. Iya. Lebih very complex. Kripto 1 detik pindah. Jadi it's the future of financial market menurut gua. Jadi itu it's gonna be like worldwide currency gitu kali ya? Rupiah akan pakai blockchain di belakangnya nanti. Kan udah ada project Garuda.